warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Andamawati. Saya dari Teknik Informatika semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan matematika diskrit, yaitu yang berjudul relasi, rekursi, dan fungsi pembangkit. Baik teman-teman, karena saya tadi sudah kenalan di video sebelumnya, saya akan langsung memulainya. Relasi rekursi. Relasi rekursi adalah suatu jenis relasi dalam basis data di mana sebuah entitas dapat berhubungan dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain, sebuah tabel dalam basis data memiliki hubungan dengan tabel yang sama. Relasi rekursi digunakan untuk mempresentasikan hierarki atau struktur pohon seperti struktur organisasi, pohon keturunan, atau struktur folder. Contohnya, dalam tabel karyawan, setiap karyawan dapat memiliki atasan yang juga merupakan karyawan dalam tabel yang sama. Hal ini memungkinkan representasi hubungan atasan bawahan di dalam perusahaan. Adapun fungsi pembangkit atau generating function adalah konsep dalam matematika, khususnya dalam teori deret dan kombinatorika, yang digunakan untuk menyederhanakan dan manipulasi urutan bilangan yang koefisien dalam deret. Fungsi pembangkit mempresentasikan urutan atau deretan bilangan sebagai koefisien dari sebuah deret, pangkat, atau fungsi lainnya. Fungsi pembangkit didefinisikan sebagai berikut. Diberikan barisan bilangan S terhingga atau tak terhingga, A0, A0, A2, dan seterusnya sampai 6, kita dapat mendefinisikan bentuk G buka kurung X tutup kurung sama dengan A0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 dan A3X pangkat 3 dan A4X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel X. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk 1. Memecahkan relasi rekurensi, misal pada barisan bilangan atau fungsi rekursif. Dan yang kedua, memecahkan berbagai masalah perhitungan atau counting. Dan yang ketiga, membutuhkan identitas kombinatorik. Dan yang keempat, aplikasi pada banyak permasalahan tingkat lanjut lainnya, misalnya Stirling number, counting polynomials, the money changing problems, counting connected graph, pembuktian kongruensi antar bilangan kombinatorial, dan masih banyak lagi. Walaupun ada banyak pengguna fungsi pembangkit, dalam hal ini hanya akan dibahas penggunaan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Hal ini dikarenakan untuk pembahasan pengguna nomor 4 diperlukan pengetahuan yang luas dan analisis yang kuat. Nah, adapun contoh soalnya itu diberikan deretan bilangan 1,1 sebanyak 4 kali. Temukan fungsi pembangkit Gx dan deretan tersebut. Jawabannya untuk deretan 1,1,1,1, kita dapat menyatakan deretan tersebut sebagai A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, A3 sama dengan 1. Nah, fungsi pembangkit Gx dan deretan An adalah A0 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3. Dengan An sama dengan 1, untuk N kita dapat menuliskan Gx 1 ditambah X ditambah X2 ditambah 3X dan seterusnya. Ini adalah deretan geometri dengan rasio umum R
kurangi X, kita tahu dapat bahwa deretan geometri dengan suku pertama A kurangi 1 dan rasio umum R memiliki bentuk tertutup. Sigma terhingga N 0 XN dikurangi 1 per 1 kurangi X. Itu adalah jawabannya. Nah, kesimpulannya, fungsi pembangkit membantu dalam 1. Merepresentasikan urutan bilangan secara kompak, dan yang kedua mempermudah perhitungan aljabar pada urutan bilangan, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kombinatorika, dan yang keempat menerapkan rumus tertutup untuk berurutan bilangan, dan yang kelima analisis asimtotik dan urutan bilangan. Nah, adapun soal-soalnya ya teman-teman, mungkin saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.